Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur saya. Teman-teman, semoga semuanya sehat ya. Semuanya sehat, semuanya bahagia. Hari ini saya mau bikin kue, biasanya bikin kue ala-ala saya. Ini kue pancong ya, kue pancong. Ini bahan-bahannya, ini saya sudah siapkan baskomnya. Ini bahannya ada tepung beras setengah kilogram. Ini saya sudah nimbang tepung terigu 250 gram. Lalu ini ada menteganya separuh ya. Lalu nanti ada garam sedikit. Ini airnya saya siapkan 500 ml. Tapi nanti kalau kurang bisa ditambah lagi ya. Soalnya ini hanya kira-kira saja saya gitu ya. Oke, pertama-tama saya akan masukkan menteganya ya. Takut kebanyakan menteganya ya. Nah, ini menteganya akan saya pecah-pecah. Ini menteganya dari kulkas jadi agak keras. Ini harusnya sampai dia agak berminyak ya. Tapi seandainya nggak ada mentega, pakai minyak sayur juga nggak apa-apa sih kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya nggak apa-apa ya. Lalu ini saya masukkan tepung berasnya. Tepung berasnya setengah kilo. Lalu terigunya saya tuang juga 250 gram atau 1/4 kilo ya. Lalu garam sedikit kira-kira segini ya. Kalau tadi ada menteganya takut keasinan. Karena kalau kue pancong itu kan gurih ya rasanya ya. Rasanya gurih. Udah, kalau sudah saya masukkan airnya sedikit-sedikit ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang suka pakai air santan juga nggak apa-apa sih. Saya pernah bikin pakai air santan gurih gitu ya, lebih gurih lagi ya. Ini nanti kan baskomnya ini kekecilan ya, jadi nanti kental banget. Nanti dipindahkan aja, nanti akan saya pindahkan di gelas ini ya, gelas ukuran ini sedikit-sedikit gitu. Jadi dicetaknya sedikit-sedikit, jadi dikasih air lagi, diencerkan lagi gitu. Tuh kan sudah pasti kurang ini airnya. Nanti kalau sudah kecampur rata gitu ya, baru kelapa dimasukkan. Saya kelapanya hanya pakai satu ini,
Sabtu juga kayaknya sudah kepake itu sedikit ya. Kemarin, bukan kemarinnya, berapa hari yang lalu itu. 2 hari yang lalu ya. Ini kelapa keluar dari freezer saya. Sebetulnya lebih enak lagi kalau kelapa yang baru ya, baru diparut gitu. Karena posisi rumah saya jauh kemana-mana lah ya, jauh juga enggak sebetulnya, cuma saya malas mau keluarnya. Jadi ya udahlah, kelapa yang ada saja. Nah, ini kelapanya saya masukkan. Semoga saja kelapanya kerasa ya nanti ya. Semoga saja ini. Kurang ini airnya ya, saya tambahin lagi airnya. Saya tambahin lagi nih airnya ya. Kurang, sudah pasti kurang sih. Karena adonannya ini nanti cair gitu. Bukan cair ya, agak encer gitu ya. Enggak kental banget gitu, enggak. Cukup ternyata kelapanya. Cukup, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Bismillah, jadilah. Karena sudah lama ini saya pernah bikin kue pancong begini waktu anak-anak masih kecil, buat cemilan lah. Anak-anak suka pengen ngemil ya, jadi anak saya itu dulu nggak gampang jajan gitu, enggak, karena saya rajin bikin kue dulu itu, terutama bikin cake ya, bikin bolu begitu itu, semua pada suka. Sama donat itu yang sering banget itu. Nggak tahu sekarang barang sudah tua itu kok males mau bikin apa-apa, itu males ya, tenaganya udah beda. Tuh ya, sudah ini. Saya tambahin air lagi biar nanti langsung dicetak. Jadi nggak usah nambahin lagi nantinya, biar adonan ini udah cukup aja udah. Nanti saya cetakannya pakai cetakan jadul ya, karena saya punyanya waktu anak-anak saya masih kecil-kecil, tahun berapa itu, tahun 97 98 ya. Dan saya memang kalau punya barang itu awet. Udah cukup ini, menurut saya sudah cukup ini kentalannya. Nah, sudah cukup ini, kekentalannya sudah cukup, tinggal nanti dicetak. Coba saya aduk-aduk. Pakai ini. Coba saya aduk ini. Oh, sudah pas. Coba encerin dikit lagi. Jadi banyak ini nanti. Jadi banyak ini nanti. Dah, saya rasa sudah cukup. Nah, sudah
cukup. Nah, sekarang saya tunjukkan alat yang saya pakai ini ya. Nih, maaf ya kegoyang-goyang. Ini cetakan jadul ini ya. Ini saya punya sekitar tahun 98 lah, 98 apa 99 gitu ya. Kalau 97 mah enggak, 97 saya barusan pindah ke rumah sini. Ya 98 99 kurang lebih itulah gitu ya. Oke, sekarang saya nyalakan apinya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga jadi ya. Oke, nah ini saya siapkan. Ini tadi sisa mentega yang tadi buat olesan bawahnya ya. Mau pakai minyak sayur juga nggak apa-apa. Pakai minyak sayur juga nggak apa-apa. Ini kondisi masih basah, biar kering dulu, biar panas dulu. Ya, biar panas dulu. Oke, ini udah panas ya cetakannya, dioles pakai mentega dulu ya. Ini karena saya punya mentega gitu ya, jadi pakai mentega. Kalau nggak punya mentega ya pakai minyak sayur, nggak apa-apa. Sama kayak di adonannya tadi ya bun ya. Kalau tidak punya mentega, kasih aja minyak sayur, nggak apa-apa. Secukupnya saja, 2 sendok kurang lebih lah. Nah, semoga nggak lengket ya, karena sudah lama sekali nggak dipakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak isi penuh ya bun ya. Harusnya mah kalau di yang orang jual ini mah pancong mah penuh ya bun ya isinya ya. Penuh isinya. Saya enggak. Karena apa? Kalau yang dijual yang pedagang pancong kan cetakannya yang kecil itu, cetakan pancong. Kalau ini kan cetakan cookies saya. Cetakan cookies itu dalam. Gitu. Makanya saya enggak kasih penuh. Udah gitu ditutup ya bun. Tutup, tunggu sampai mateng berapa menit gitu ya, sambil nanti sebentar dibuka gitu ya bun ya. Nah ini udah mateng ya. Ya Allah, udah mateng. Coba saya congkel. Ini tadi percobaan yang pertama, aduh, amburadul. Ini mah percobaan yang kedua ini. Ini saya nyetak yang kedua ini. Yang pertama tadi amburadul. Kenapa? Karena udah lama nggak dipakai, jadi pada lengket. Nih lumayan bagus ya. Yang kedua, ini ketinggalan nih, gagal satu ini, gagal satu. Ini tadi yang pertama ya bun ya. Hancur ini, tiga hancur, tapi yang lain bagus. Ini yang lain lumayan. Ini yang kedua justru lebih bagus lagi. Ini jadi ada berongga gitu. Kalau tadi yang pertama itu padat banget bun.
Ini udah berongga, mungkin cetakannya udah panas barangkali ya. Kalau tadi mah belum begitu panas. Beginilah pekerjaan saya ini, asal aja. Padahal saya punya japitan. Padahal saya punya japitan, kenapa nggak diambil pakai japitan? Tinggal tes rasa nih nanti Bun. Tes rasa bagaimana gitu. Tadi yang pertama terlalu tinggi Bun, terlalu tinggi ya, jadi terlalu besar. Ini ya, ini yang cetakan ketiga ini Bun. Tuh saya isinya hanya separuhnya saja. Soalnya kalau ketinggian itu terlalu tebel. Nah, sudah. Tutup saja. Tunggu beberapa menit ya. Ini tadi hasil yang kedua ya Bun ya. Ini bagus, sudah bagus nih. Bawahnya sudah bagus. Tuh kalau tebelnya segini kan sedang ya. Kalau yang pertama tadi ketebelan. Ini yang pertama tadi. Terlalu tinggi ya, terlalu tinggi. Tuh ya. Kalau pukis mungkin iya ya. Kalau kue pancong kan bagus yang pendek begini, karena cetakan kue pancong yang asli mah pendek ya, kecil gitu loh. Karena ini pakai cetakan pukis jadi tinggi-tinggi, gede-gede gitu ya. Ini kalau di Surabaya namanya kue rangin ini. Rangin gitu ya Bun ya. Nah ini udah selesai Bun ya yang untuk dikirim gitu ya. Nah ini jadi diangkat panas-panas itu terus saya taburi dengan gula. Jadi nanti pada waktu makan udah nggak nyari gula lagi gitu. Ya memang nggak banyak sih, sedikit aja, yang penting ada rasa manisnya lah sedikit gitu. Nah, udah begini saja Bun. Nah, sudah begini saja. Alhamdulillah ini jadi ya. Rasanya nggak tahu ya, masih enak yang di si mamang-mamang apa enakan ini saya nggak tahu gitu ya. Ini juga nyontoh dari si mamang ini. Saya ngeliat-ngeliat aja gitu ya. Saya kira-kira aja dulu pernah orang tua saya punya resep ini gitu. Makanya saya sering pakai dulu waktu anak saya masih kecil itu gitu ya. Cuman memang anak-anak mah kalau udah dingin udah kurang suka, maunya masih anget-anget gitu. Gitu ya. Ya Bun ya, semoga berkenan. Saya ini juga berharap, ini berdoa semoga nanti yang menikmati ini pada suka gitu ya. Takut saya nih, takut nggak enak gitu, karena udah lama, udah berapa puluh tahun baru ini nyoba lagi. Semoga aja nanti pada suka gitu ya. Ya Bun ya, saya rasa cukup untuk kegiatan saya hari ini. Semoga bunda-bunda tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.